Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Sahabat Assalam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di hari ini bisa bertemu kembali dalam channel Assalam TV. Mudah-mudahan dalam channel ini kita bisa saling menyampaikan nilai-nilai kebenaran sehingga kita bisa saling mengingatkan tausiah bil haq wa tausiah bis sabr. Sahabat Assalam TV rahimakumullah, sebagai seorang ayah atau orang yang memiliki keluarga pasti ingin memiliki generasi yang kuat atau mau punya generasi yang lemah. Pasti jawabannya tidak ingin memiliki generasi yang lemah. Dan tentunya setiap kita ingin memiliki generasi yang kuat. Seperti yang tertulis di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 9 dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wa qulu qawlan sadidan. Yaitu Allah katakan, janganlah atau takutlah engkau meninggalkan di belakangmu generasi atau penerus dzurriatan dhi'afan yang lemah khafu 'alaihim, maka falyattaqullaha wa qulu qawlan sadidan. Apa makna lemah atau disebut dengan dzurriatan du'afan dalam ayat ini? Apakah lemah dalam aspek ekonomi? Apakah lemah dalam aspek kekuatan tenaga atau lemah dalam aspek apa? Maka lemah di sini dikatakan adalah kena di akhir ayat dikatakan falyattaqullah, maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ketakwaanlah yang akan mampu menyelamatkan manusia dunia dan akhirat, dan ketakwaanlah yang menjadi nilai kebaikan, kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dzurriatan dhi'afan adalah generasi yang lemah dalam aspek mental spiritual. Kita bisa lihat belakangan ini kita begitu miris dengan generasi muda kita, generasi penerus bangsa kita. Ada anak yang sudah dididik di rumah dengan baik, tapi mereka tidak mampu memilah, tidak mampu tidak memiliki counter untuk bisa memisahkan mana lingkungan yang baik, mana lingkungan yang tidak baik, mana lingkungan yang benar dan mana lingkungan yang salah, sehingga mereka terkontaminasi oleh lingkungan yang kurang baik. Jadi di rumah mah tidak nampak keburukan, kejelekan, kenakalan, tapi begitu sudah bercampur dengan teman-temannya, dengan teman nongkrongnya yang itu di luar pengawasan dari orang tuanya, dia tidak mampu memfilter sehingga berbaur, bercampur dan masuk ke lingkaran yang tidak baik atau yang tidak benar. Maka tidak jarang ditemukan ternyata anak-anak yang ditemukan dalam keadaan mereka tawuran misalkan, atau mereka berbuat yang kenakalan remaja itu di luar dari pengawasan orang tuanya. Ini bagaimana? Karena lingkungannya tidak terjaga. Yang kedua, apakah mereka tidak sekolah? Mereka sekolah, mereka terdidik, tapi di luar pengawasan orang tua, di luar pengawasan sekolah, di luar pengawasan gurunya. Ini tetap mereka belum bisa memfilter, belum bisa menyaring, belum bisa memilih mana lingkungan yang tepat dan mana lingkungan yang baik. Atau pendidikan tidak mengantarkan mereka untuk memilih, tidak memiliki counter untuk menentukan, memilih manakah sahabat yang baik, manakah lingkungan baik, mana lingkungan yang tidak baik. Sehingga mereka tetap terkontaminasi oleh nilai-nilai keburukan. Kemudian ada juga kok anak-anak di pesantren sudah disekolahkan di pesantren, akan tetapi masih melakukan
tindakan-tindakan kekerasan yang tidak mencerminkan nilai pendidikan di pesantren yang notabene-nya adalah berbasis akhlak, berbasis nilai-nilai al-haq atau kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Ternyata memang ke pesantrennya itu bukan dalam rangka kebutuhan dirinya dan tidak termotivasi oleh dirinya. Tapi memang ke pesantren itu hanya sebagai bagaimana keinginan orang tuanya, tapi tidak ditanamkan, tidak diantarkan bahwa bagaimana pentingnya pendidikan, bagaimana harusnya pendidikan di pondok pesantren, sehingga mereka berontak. Mereka tidak menerima hatinya ketika mereka di dalam pengawasan pesantren, sehingga mereka mengeluarkan berontaknya itu mereka berusaha untuk mencari perhatian, keluar dari eksistensi dirinya sebagai seorang santri. Maka yang terjadi adalah kenakalan remaja di pondok pesantren. Namun yang kita perhatikan juga bahwa apakah anak-anak ini sudah ada yang terkontaminasi oleh nilai-nilai media sosial, sehingga mau dimanapun dia berada, tapi karena tidak terkontrol, media sosial yang tidak terkontrol, sehingga mereka ingin meniru, ingin mencoba bagaimana kenakalan-kenakalan remaja yang dia ambil dari informasi di media sosial, kemudian diaplikasikan dalam kehidupannya. Jadi, informasi dari media sosial, dari film-film yang ada, bukan nilai positif yang diambilnya, tapi nilai negatifnya, yaitu bagaimana dia ingin mengaplikasikan kehebatan dirinya, memiliki kekuasaan dan sebagainya. Kalau dilihat kenakalan remaja atau krisis generasi ini, bukan hanya sekedar mereka lemah dalam aspek ekonomi, karena ekonomi tidak mempengaruhi dia lemah atau tidaknya, dia nakal atau tidaknya, dia jahat atau tidaknya. Tapi ternyata ada orang yang secara ekonomi mapan, mampu, namun itu dijadikan sarana atau dijadikan sebagai alat untuk membuktikan kehebatannya, kekuasaannya, sehingga dia bebas membuli siapapun, bebas menghina siapapun, bebas menyiksa siapapun, gak apa-apa, nanti saya bayar tuh, uang masih ada, seperti itu. Sehingga bukan aspek ekonomi yang menjadi landasan dasar kenakalan remaja atau dzurriatan di'afan. Maka di akhir ayat dikatakan falyattaqullah, maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya bagaimana pendidikan di dalam rumah tangganya itu yang dibangun adalah falyattaqullah, maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita ingin memiliki dzurriatan atau mukminun qawiyun, memiliki anak-anak, seorang anak mukmin beriman yang kuat, maka harus ditanamkan sejak dini, harus ditanamkan di dalam rumah tangga kita bagaimana membangun muslim atau mukmin qawiyun, sebagaimana yang disampaikan di dalam hadis Rasulullah SAW, al mukminun qawiyun khairun habballah minal mu'minun dhaifan. Seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih Allah cintai daripada mukmin yang lemah. Jadi dzurriatan di'afan, seorang mukmin pasti akan mengantarkan anak-anaknya menjadi seorang mukmin juga. Tapi ada mukmin yang kuat, ada mukmin yang lemah. Maka di sini adalah bagaimana membangun mukmin yang kuat, generasi yang kuat, bukan generasi dhaifan. Maka generasi yang kuat inilah menjadi seorang mukmin yang kuat. Kenapa? Karena menjadi mukmin saja, bukan menjadi mukmin yang kuat, atau sebagai seorang mukmin tidak akan pernah bebas dari yang namanya ujian dan cobaan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Ankabut dikatakan, afa hasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanah. Jadi afa hasiban nas, apakah mereka itu mengira ayyutraku ayyakulu amanah, ditinggalkan begitu saja dengan mengatakan aku beriman, wahum la yuftanun, padahal mereka belum diuji. Jadi konsekuensi dari seorang mukmin adalah akan mendapatkan ujian.
maka ujian ini akan bisa dilalui manakala dia menjadi mukmin qawiyun, mukmin yang kuat, mukmin yang tangguh, mukmin yang siap menghadapi cobaan dan ujian. Sehingga tadi aspek harta, dia akan mampu menghadapi ujian manakala dia tidak punya harta yang melimpah, atau dia tidak akan lemah ketika menghadapi ujian ekonomi. Dia tidak akan menjadi lemah manakala menghadapi ujian kehidupan lainnya. Dia tetap kuat. Maka ini akan menjadi muslim yang dicintai. Seperti apakah karakter seorang muslim yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin wasyiddiqina wasyuhada'i wassolihin wa hasuna ulaika rafiqa. Sehingga mukmin yang kuat adalah mukmin yang akan siap menerima ujian dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu seperti karakternya adalah minan nabiyyin wassodikin wasyuhada'i wassolihin, yaitu seperti orang-orang yang soleh, orang-orang terdahulu. Maka ini akan menjadi kekuatan bagi seorang mukmin, kita memberikan contoh tauladan seperti nabi kita, seperti orang-orang yang membenarkan wassodikin, seperti para syuhada, orang-orang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan paling tidak seperti orang-orang yang soleh, orang-orang yang senantiasa mampu bersabar menghadapi ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dzurriatan du'afan adalah bukan generasi yang lemah dalam aspek ekonomi, tapi dalam aspek mental spiritual, dan kita berharap mampu menjadikan generasi kita di masa yang akan datang adalah menjadi mukmin qawiyun, sehingga dia menjadi khair dan menjadi lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari mukmin bi'afan. Dan saya mengutip hadis di akhir pertemuan kita, yaitu matabnu adam in koto amaluhu illa min salasa shadaqatin jariyah al ilmu yanfa'uhum dan waladun solihun yad'u lahu. Sehingga tadi zuriatan yang qawiyun, yang kuat, akan menjadi generasi yang soleh, yang mampu dan senantiasa mendoakan orang tuanya dan menjadi pahala yang terus mengalir walaupun orang tuanya sudah tiada. Oleh karena itu, mari kita lahirkan, mari kita hadirkan generasi-generasi yang kuat, generasi mukmin yang tangguh, yang meyakini bahwa dirinya adalah hamba, dirinya adalah makhluk yang ditugaskan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jadikan tauladannya adalah orang-orang seperti minan nabiyyin wassodikin wasyuhada'i wassolihin wa hasuna ulaika rafiqa, sehingga menjadi orang-orang yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kami sampaikan. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.